melaksanakan pembelajaran Pak. Jadi saya mau konsultasi dulu nih sama Bapak mengenai saya maju nanti, mohon bimbingannya apa yang harus saya lakukan nanti supaya maksimal Pak. Ini tentang apa Pak? Jadi hari ini saya akan maju mengajar dan akan supervisi dari Bapak sebagai guru. Jadi hari ini saya maju mengenai pembelajaran bahasa Indonesia menjadi reporter cilik hasil analisis teks eksplanasi sederhana tentang perubahan usia. Mantap itu. Ya. Tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan yang saya buat di sini Pak, siswa yang saya ajarkan hari ini itu dapat menganalisis dan memahami informasi dalam teks eksplanasi sederhana yang berwujud teks visual, dan nanti akan ada bermain peran mereka menjadi reporter cilik supaya akan menyenangkan dan yang kedua tujuannya adalah mempresentasikan gagasan dari teks eksplanasi sederhana dengan efektif dan sambil secara berkelompok berkolaborasi. Itu Pak. Relate keduanya ya. Keduanya. Oke, nanti strateginya bagaimana Pak? Nah, untuk strategi saya memakai pembelajaran berbasis learning atau proyek ini nanti ada yang membuat poster pembelajaran yang dia akan bermain peran juga Pak. Bermain perannya itu dia akan menjadi reporter, nanti ada yang jadi kameramen, ada yang berbicara nanti mengulas mereka secara berkelompok, dan juga proyeknya nanti dia akan membuat sebuah film dampaknya bagi diri sendiri, bagi sekolah, dan bagi masyarakat pada umumnya. Nanti akan seperti itu poster yang akan dipresentasikan Pak. Jadi alat itu bisa ada kontekstual keseharian ya? Iya Pak. Harganya nggak terlalu mahal kan? Kan. Artinya bisa dijangkau oleh anak semuanya ya? Iya. Oke Pak. Oke, kalau asesmennya bagaimana? Jadi asesmen yang saya pakai ada 3 sini Pak. Jadi asesmen di awal nanti akan secara singkat pemahaman awal eksplanasi tentang iklim, dan dia ada asesmen formatif, analisis informasi dan dalam pembelajaran proses pembelajaran yang dilakukan, asesmen formatif, dan terakhir asesmen sumatif. Dia akan mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Jika sekarang menurut Pak Eko itu antara tujuan dan asesmen sudah relate nggak? Saya sudah sih Pak. Sudah ya. Oke. Mohon bimbingan Bapak, lalu ada yang mungkin kurang, jadi saya supervisi oleh Bapak. Nanti kita observasinya di hari pekan depan atau hari Jumat besok ya? Besok Pak. Oh besok ya? Oke, besok. Boleh. Kebetulan saya nggak ada jadwal keluar ya. Boleh. Oke, jadi pagi Pak ya. Oke, siap. Saya jadwal, juga siapkan jadwalnya Pak. Oke. Oke, makasih Pak Eko. Oh, makasih Bapak. Siapkan semuanya ya. Oke Pak, siap Pak. Pak Eko itu maksimal. Oke, terima kasih. Untuk memiliki kompetensi yang diinginkan oleh Pak Eko. Oke Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Saya permisi dulu Pak. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Semuanya ceria. Ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Berarti yang Bapak ini semangat sekali dalam mengikuti pelajaran Bapak datang hari ini ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita biasanya apa dulu? Berdoa. Hari ini siapa yang bertugas atau giliran Heri? Ayo Heri. Oh sudah Bapak, sudah si Andik sudah. Iya, Yang lain lagi. Mulai silakan. Ya, kita kawan-kawan berdoa dulu lah sebelum belajar. Oke, siap? Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, nanti yang lain jangan sampai nggak mau. Siap? Oke, siap. Pak, besok saya Pak. Oke, wah mantap. Semangat kalian Bapak, saya suka sama Bapak saat ini. Siapa namanya? Bapak lupa nih.
Aktif. Oke, hebat ya Aktif ya. Oke, lanjut Bapak. Hari ini mau tahu keadaan kalian. Ada yang kosong nih. Siapa nggak tahu nih? Oh Budi, satu orang ya sama semua lengkap. Jadi Budi hari ini ada yang tahu kenapa Budi jadi nggak turun ya hari ini? Sakit apa? Ada yang sakit Panas kemarin berhujan. Hujan. Sekolah yang hujan hari ini. Kemarin nggak ada mola hujan tapi nggak sakit ya malah ya. Hujan. Oh, Andi hujan juga. Jangan sampai sakit ya. Berbicara tentang sakit. Karena panas itu cuacanya panas ya anak-anak ya. Panas kenapa? Jadi panas ya kita musim apa ini? Musim kemarau panas. Cuaca kita iklim kita ini panas. Nah, jadi apa yang disampaikan Bapak mengenai cuaca ini ada hubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang perubahan iklim terfokus kepada teks bacaan, teks eksplanasi, perubahan iklim. Itu ya. Nah, hari ini Bapak mau kalian semua mencapai apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Kalian bermain peran nanti, kalian akan berkelompok mengenai perubahan iklim. Oke, semangat ya anak-anak Bapak. Oke, Bapak awali ya. Nah, ini Bapak membawa atau mau memutarkan video pembelajaran. Teks itu apa? Ayo, minggu tadi kita sudah belajar. Ada yang ingat masih anak-anak Bapak? Bacaan. Oke, Andik apa nih? Bacaan, Pak. Bacaan, betul sekali. Ada lagi yang mau nambahkan selain bacaan apa lagi? Ayo, kalimat. Betul sekali. Jadi teks eksplanasi hari ini adalah bacaan atau kalimat yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Nah, tujuan hari ini Bapak mau kalian semua memahami pelajaran hari ini terkhusus mengenai perubahan iklim. Nanti kalian akan berkelompok satu sama lain. Oke ya. Sebelum mulai kita berkelompok menggali masalah dan kita mengerjakan bersama, kita akan memutarkan video pembelajaran tentang teks eksplanasi tentang perubahan iklim. Asik. Ada yang bisa Luar biasa. Pintar. Tentang lagi. yang lain nanti harus mau bantu Bapak ya, kayak gini ya. Berapa? Ini bagus sih. Coding sudah belajar coding. Kita putar video. Hujan merupakan kondisi udara pada lokasi yang sama. Aktif dengan mulai mencintai dan menjaga lingkungan. Mulai dari sini ya. Bapak minta selama kurang lebih 4 menit. Kita ketahui bahwa iklim dan cuaca merupakan dua kondisi yang hampir sama. Perbedaannya adalah dalam hal kurun waktu dan cakupan wilayah. Cuaca merupakan kondisi udara pada lokasi yang sempit dan waktu yang relatif pendek. Sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dari cuaca pada kurun waktu yang lebih lama dari wilayah cakupan yang lebih luas. Unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim adalah suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, dan awan. Perubahan iklim adalah perubahan pada unsur-unsur iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang antara 50 sampai 100 tahun. Fenomena perubahan iklim menyebabkan pemanasan di suatu daerah, tetapi di daerah lain mengalami pendinginan. Istilah perubahan iklim sering digunakan secara tertukar dengan istilah pemanasan global. Padahal, fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini tidak terjadi hanya karena pemanasan global, melainkan ada banyak faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan perubahan iklim bisa terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya yaitu efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lingkungan, dan gas buangan industri. Nantinya, dari perubahan iklim yang terjadi
terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat. Contoh dampaknya ialah curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya. Oke, cukup ya. Cukup mana Bapak? Atau mau lagi diputar? Cukup ya. Oke, kalau cukup sebelum kita nanti berbagi kelompok, Bapak mau tanya. Silahkan sampaikan apa yang kalian lihat nanti. Kalian lihat tadi ya. Oke, mengenai perubahan iklim. Bapak tanya. Yang kalian tonton itu adalah perubahan iklim. Apa dampak dari perubahan iklim yang kalian tonton? Tidak ada yang tahu. Coba angkat tangan. Oke, mau nggak? Bapak kemarau berkepanjangan. Satu. Ada lagi mau nambahkan? Iya, Heri. Curah hujannya tinggi sehingga menyebabkan perubahan iklim. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Andi bisa? Ada musim hujan, ada musim kemarau, Pak. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi di Indonesia itu ada 2 musim. Ya. Ada musim panas dan musim hujan. Kalau sekarang kita musim apa nih? Musim kemarau atau musim panas. Oke, sekarang Bapak minta kalian berkelompok. Dalam kelompok ada 3 sampai 4. Silahkan Izin Pak, izin. Iya, kenapa? Untuk kelompok ini kami yang menentukan teman-teman atau Bapak yang membagi kelompok saya kami? lupa ya. Latihan dengan Sudah ada kelompoknya. Oh, Oke. Lupa saya. Ayo. Aku latihan aja. Dua kelompok Pak ya berarti Pak ya? Oke, ada 3 kelompok, ada 2 kelompok ya. Nah, 2 kelompok Bapak punya ini yang KPI, lembar kerja peserta didik dalam kelompok. Jadi di sini nanti ada pertanyaan berupa masalah mengenai hubungannya dengan perubahan iklim. Jadi Bapak minta kalian nanti diskusikan dengan teman di kelompoknya. Nanti kan ada ketuanya ya, di situ ada aktif ketuanya, di sini ada Ibu Maula. Nah, ada anak Bapak yang namanya Maula. Jadi kalian diskusikan. Kalau sudah, nanti Bapak lihat dan kita akan presentasikan ke depan. Andi Sedia jadi ketua. Andi, saya sudah Semangat ya, Andi ya. Oke ya. Oke, Andi bisa. Oke. Dari dia ya. Iya. Oke, Andi tidak pernah jadi ketua. Baca doa sudah. Silahkan. Andi, ketua kan? Oke, dalam waktu kurang lebih 15 menit, kalian akan menjawab dan diskusikan apa yang menjadi pertanyaan di LKPD yang baru. Dan setelah itu, sebelum kalian mempresentasikan, kita akan bermain peran apa itu perubahan iklim dengan berwawancara secara menyenangkan. Ada yang menjadi reporter, ada yang menjadi kameramen, dan ada yang menjadi apa tadi? Jadi bertiga maju ya. Mau nggak seperti itu? Mau rame pasti Pak. Semangat ya dan senang hari ini kita harus Kameramennya aja Pak. kameramennya oke boleh. Pak, Dia siapa? Pak, mohon maaf, Bun kan bercita-cita jadi wartawan, bukan jadi reporter Pak. Hotel mantap. Sesuai dengan Ada bisi HP, Pak. Iya, memang kan isi HP. jadi reporter terus menjadi kameramen dan jadi narasumbernya yang menjelaskan. Adi. Oke ya. Bagi waktu Dari mulai banyak sekarang Iya. menjawab itu dan nanti kita akan bermain. Setelah itu baru kita mempresentasikan hasil ke depan berupa proyek ya. Boleh.
sudah selesai semua? Sudah. Kelompoknya si Andi sudah selesai? Sudah Pak. Oke, kelompoknya si Maula sudah selesai? Sudah. Jadi siap untuk maju ya? Siap. Senang-senang bermain peran. Ada yang menjadi reporter, ada yang menjadi kameramen, dan ada yang menjadi narasumber. Kita bersenang-senang hari ini mengenai materi tentang perubahan iklim. Oke, Andi dulu kelompoknya sudah siap Mas? Ayo kita lihat ya, kelompok lain jangan ada yang ribut. Semuanya perhatikan temannya. Nanti akan Bapak menilai apa yang kalian lakukan. Oke, silakan. Kawan-kawan, Ulun memperkenalkan diri dulu. Ulun Andi, nanti narasumber. Yang ini Akib sebagai reporter. Yang ini Heri sebagai merami aja. Nah, yang ini Hakim sebagai kameramen. Perkenalkan, nama kelompok kami Tunas Bangsa. Kita mulai ya kawan-kawan ya. 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 Action. Padani dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya reporter dari Tunas Bangsa. Ya. Ingin beberapa menanyakan, nama Bapak siapa ya? Nama saya Andi. Saya staf BMKG. Ya. BMKG itu yang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu Pak ya? Betul. Luar biasa. Ini ada 3 pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak sebagai staf di BMKG terkait masalah fenomena yang terjadi. Ini yang terjadi terkait masalah iklim ini Pak. Kira-kira menurut Bapak itu fenomena apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini musim panas. Musim panas itu biasanya di bulan Juli, di bulan Juli sampai bulan Agustus, September, ini masih bulan waktunya musim kemarau. Musim kemarau itu terjadi kenapa? Karena ada angin muson dari arah timur menuju ke barat dan membawa bukan air ya, tapi udara panas. Maka sampai sini jadilah kita musim kemarau. Itu karena akibat adanya perubahan iklim itu Pak ya? Kita Betul. sering pernah mendengar iklim, perubahan cuaca dan lain-lain itu. Apakah itu juga karena pengaruh itu Pak ya? Betul, karena kita mengikuti iklim tropis. Jadi di sanalah udara panas dan udara dingin bertemu. Nah, sekarang saatnya udara panas dari sisi timur tidak membawa uap air. Jadi sekarang dimulai musim kemarau. Terus pertanyaan terakhir Pak, Boleh. karena akibat adanya panas ini, akhirnya apa yang ditimbulkan akibat dari panas tadi ini? Ini untuk anak-anak kita, karena ini musim kemarau, berhati-hati karena sering terjadi kebakaran hutan, menimbulkan kabut asap. Jadi kalau tercium bisa sakit asapnya, ya. Nanti Terima kasih Bapak ya. atas informasinya. Rekan-rekan semua, para pemirsa, demikian laporan kami dari reporter Tunas Bangsa. Terima kasih teman-teman. Semuanya pada menjiwai ya apa yang menjadi peran kalian masing-masing, apalagi si Akib anak Bapak nih hebat sekali jadi reporter. Nanti kedepannya jadi reporter yang hebat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, sekarang giliran dari kelompoknya Maula sudah siap. Silakan. Kelompok Maul Pak. Siapa yang jadi reporter siapa? Saya jadi narasumber ya. Ini jadi bapak. Oh iya. Ayo silakan. Kamera. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Nah, hari ini
sedikit. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Sudah lebih paham lagi ya, Nana ya. Belajar lagi ya. Kami ada bagian beda di sini Pak. Aku ya kayak lah. Di sini bagian beda Pak. Bapak sudah belum ya, waktunya masih jam setengah jam. Oke, nanti kita akan makan bersama di sekolah, di kelas ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Ya, mempresentasikan ke depan. Semuanya nanti akan membacakan apa yang menjadi pertanyaan di KPD yang Bapak bantu. Oke? Jujur Pak. Ya, Pak. Iya. Untuk kelompok tunas bangsa Pak, Andik yang mewakili. Oke. Ketuanya Pak, siapanya? Kami mau Dari sini kita ketua geng Pak. Oke, Maula ya. Nah, ini ya, sudah dapat ya tadi ya tentang perubahan iklim ya. Lagi. Oke, siap. Kalau sudah siap, silakan ke depan. Ini positif gitu. Woi, tepuk tangan. Anu besar dan Teman-teman, sekarang saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok Tunas bangsa. yang bahwa perubahan iklim itu terjadi karena adanya perubahan suhu. Kemudian di bumi ini terjadi pergerakan udara, jadi ada panas dan dingin. Dari situlah timbul adanya perbedaan iklim di dunia. Kalau kita di Indonesia ada iklim tropis yang ada 2 musim, musim kering dan musim hujan. Sementara di daerah lain ada subtropis, ada 4 musim ya. iklim dingin. Nah, itu di daerah dekat-dekat kutub. Jadi semakin dekat kutub maka memiliki 4 musim. Demikian dari kelompok Tunas bangsa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, enak terus. Kelompok mau. presentasi kali ini kami dari kelompok Lamang Bapak Ibu. Dari kelompok Lamang, simpulan dari pelajaran hari ini adalah perbedaan antara cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu cakupannya untuk wilayah dan waktunya itu lebih sedikit atau rendah, sedangkan iklim itu cakupan wilayah dan waktunya lebih panjang. Terus iklim itu dibagi menjadi 2, yaitu iklim hujan dan panas. Nah, demikian presentasi dari kelompok Lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa anak-anak Bapak hari ini. Kelompoknya Maula hebat, kelompoknya ini. Oh, dikumpul dia. Nanti akan Bapak nilai ya. Oke, jadi nanti ini akan menjadi penilaian dari Bapak. Hari ini dalam proses pembelajaran kalian semua sudah berkelompok dengan baik, berdiskusi dengan baik, dan hasilnya juga sudah dipresentasikan. Senang nggak hari ini? Yang mau tetap semangat hari ini kita akan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, jam ini nanti kita akan makan bersama MBG. Alhamdulillah. Sebelum ke MBG kita makan bersama, kita akan masukkan refleksi atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, siapa yang masih ingat tadi kita pelajaran kita mengenai teknik adalah suatu peristiwa perubahan cuaca.
Iklim. Intinya mengenai fenomena alam. Ya. Oke ya, tadi kita sudah belajar tentang teks planasi. Intinya adalah teks planasi ada teks bacaan yang mengenai proses terjadinya suatu alam atau fenomena bisa Dan terjadi sosial. dan sosial bisa yang pastinya itu adalah hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan yang tadi di sekitar kita ya. Seperti perubahan iklim tadi, ada terjadinya pelangi, ada terjadinya hujan dan lain-lain. Oke, sudah memahami pelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, dan kita juga senang hari ini bermain peran ya. Ya. Dan proyek kalian sudah bawa pegang semua di sini. Oke, sampai sini ada ditanyakan anak-anak Bapak? Sudah jelas? Pak, Oke, itu saja Pak. Seperti ini rame Pak kegiatan belajar hukum informasi. Apalagi nonton di TV. Nonton hari kita besok Asik. nonton lagi ya. Oke ya. Senang Pak. Kita bermain peran lagi ya, Tip ya. Kebetulan saya nggak punya TV di rumah Pak. Kita nonton di kelas saja ya, sama-sama ya dengan teman-teman ya. Oke. Gantian Pak. Gantian. Oke ya. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak menawarkan lagi teman kita siapa yang kira-kira. Pak, siap. Permisi Pak ya. Ya silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini dan sebelum kita menuju ke untuk ambil MBG, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Oke ya. Tadi kita telah selesai. Silakan semuanya kita makan bersama di bawah ambil EPG-nya. Silakan. Asik. Maula, kamu paham nggak pelajaran tadi? Aku kok nggak paham? Aku paham, ternyata teks planasi itu bukan hanya membahas teks untuk alam aja, untuk sosial, bisa jadi untuk yang fenomena banjir itu bisa kan untuk sosial. Makin nggak paham aku, nanti kita belajar bersama ya di rumah. Oh iya iya. Ya, oke. Ya, kita makan. Selamat pagi Pak. Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya Pak. Halo Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak? Baik aja Pak. Ini kebetulan. Alhamdulillah. Saya minta maaf loh kemarin itu habis kita supervisi, saya ditelepon Pak Kadis untuk segera menemui beliau sehingga refleksinya baru kita lakukan pagi ini. Mohon maaf ya. Oh ya nggak apa-apa Pak. Ya. Nah, ya. Ya. Bagaimana kemarin? Iya itu Pak. Aduh. Kemarin itu ya seperti itulah Pak. Jadi perasaan gugup saat melakukan pembelajaran pas Bapak supervisi itu dan Bapak lihat di belakang itu terasa grogi itu masih ada loh Pak dalam mengajar itu Pak. Oh gitu. Jadi masukan dari Bapak Oji selaku kepala sekolah ini gimana Pak? Jadi supaya saya bisa mengembangkan diri saya ke depannya ini gimana? Ya sebetulnya ke depan kalau semakin sering kita supervisi dipantau maka biasanya rasa gugup itu insya Allah akan hilang. Jadi kita akan terbiasa bicara di depan orang banyak, dipantau oleh orang tertentu dan kita tidak akan canggung lagi ya. Anggap saya nggak ada waktu itu ya harusnya. Disappear oke. Iya. Oke. Bagus loh kemarin itu. Banyak anak aktif semua. Itu siapa tuh? Yang siapa? Andik ya? Si Andik Pak. Oh, Andik itu diminta teman-temannya mau terus dia ya? Iya orangnya wah luar biasa. Aktif Pak. ya. Itu si aktif juga tuh Si ya. Aktif bagus Tapi juga. aktif itu suka nodong si ini loh. Iya. Siapa nodong si Andik ya? yang Suruh itu lain-lain. ya. Cuma dia kalau ada masa akademik semuanya itu bagus Pak. Tapi kalau Orangnya disuruh-suruh aktif. cepet dia Oh ya. hebat itu Pak. Oh iya ya. Iya. Ibu itu juga. Yang cewek-ceweknya Ibu juga. si siapa itu anak saya yang di depan itu si Maula Pak. Maula itu Maula ya. Itu untuk akademik sama kolaborasi antar temannya itu luar biasa gitu Pak. Bagus saya lihat. Iya, Jadi benar. jadi koherensi antara tujuan pembelajaran, skenario-nya, kemudian asesmennya, kemudian proses yang sampai sampaikan itu semuanya selaras sempurna aja ya. Sudah termasuk Itu. pembelajaran mendalam itu Pak ya. Intinya dipertahankan, Iya. itu dipertahankan seperti itu ya. Iya. Oke. Bagaimana kemarin hasil asesmennya? Itu bagus nggak hasilnya? Iya, jadi ada di 3 asesmen yang dilakukan itu Pak. Untuk proses pembelajaran itu sudah aktif semua Pak. Jadi itu terpenuhi dan asesmen awal juga itu sudah ada dan hasil tes akhir itu Pak yang tes sumatifnya juga sudah saya periksa dan 90% sudah memahami dan bisa menjawab soal-soal itu Pak. Itu Pak.
Kira-kira kesulitan apa yang Pak Eko alami kemarin itu? Ya, untuk kesulitan sih kemungkinan itu Pak, waktu ya. Waktu Waktu yang lebih ini. Saya belum sempat menjelaskan lebih panjang kan, waktu dalam 2 jam pelajaran itu Pak sudah habis, jadi kemungkinan nanti akan disambung untuk selanjutnya yang mungkin belum sempat disampaikan ke anak didik saya itu kelas 5, kelas 6. Oke. Sebenarnya Pak Eko tidak perlu buru-buru ya. Iya. Karena bab yang mendalam itu kita tidak bisa selesai, maupun kita merencanakan itu ya dalam misalkan 2 pertemuan atau 1 atau 2 pertemuan, tapi pada kenyataan bisa jadi 3 atau 4 pertemuan. Jadi tidak perlu terburu-buru lah. Ya, yang pasti proses memahami, proses mengaplikasi dan merefleksi dalam itu bisa muncul ya. Sehingga nanti akhirnya akan mendapatkan kegembiraan, joyful dari anak itu sendiri. Mereka gembira, mereka sangat suka belajar dengan Pak Eko gitu ya. Mereka excited banget gitu ya. Mereka bahkan ada saling tukar pendapat atau pikiran apa yang sudah mereka pelajari maupun yang belum mereka pahami gitu ya. Oke, Mas Pak Eko, kalau misalkan ke depan itu ada materi yang agak beda atau yang serupa itu bagaimana nanti klasifikasinya untuk memperbaikinya? Yang kemarin itu mau sampaikan sudah bagus, sudah bagus, tapi diperbaiki lagi. Semakin mungkin nanti nervousnya, gugupnya akan makin berkurang. Kira-kira idenya seperti apa lagi? Ada nggak? Untuk ide Pak, kemungkinan saya akan menambah metode apa itu? Kemarin metodenya kan masih metode bermain peran atau pemecahan masalah Pak. Jadi kemungkinan untuk selanjutnya kan kemarin nggak sempat juga ya, ini. Jadi proyeknya itu belum saya lihat secara maksimal Pak. Jadi mungkin pembelajarannya berbasis proyeknya lebih dipanjangkan lah waktunya supaya hasilnya kelihatan. Nah itu Pak, kendala waktu tadi juga untuk strategi juga mungkin ditambahkan juga metodenya, bukan hanya ceramah dan kelompok, tapi kemungkinan akan ditambah dengan metode-metode lagi, mungkin dari eksperimen atau yang lain Pak. Itu Pak. Mungkin saran saya Pak Eko harus lebih banyak mendengar nanti dari anak. Mungkin dia ada ngobrol antar anak A, anak B terkait mata pelajaran mereka pelajari dari Pak Eko gitu ya, terkait pemahaman mereka. Nah itu perlu kita dengar. Jadi sebagai seorang guru kita tuh harus banyak mendengar apa yang menjadi keluhan, menjadi perasaan dari anak kita gitu ya. Sehingga kita bisa dari sana bisa mengevaluasi metode, model atau proses pembelajaran kita laksanakan gitu ya. Iya. Siap Bapak. Eko ini masih sangat bisa sekali masih ditingkatkan ya. Kemampuannya luar biasa, terus belajar ya. Pelajari model-model pembelajaran interaktif yang mana bisa mengaktifkan seluruh siswa di kelas itu. Jadi ajaklah mereka berpikir. Tapi satu yang saya lihat kemarin itu kalau bisa stimulusnya itu video yang menarik bagi mereka, lebih menarik lagi, kemudian lebih kontekstual gitu ya. Iya Pak, jadi saya yakin ini akan lebih bagus ke depannya ya. Oke, nanti saya akan cari video refleksi yang lebih menarik buat siswa dan juga pembelajaran lebih ke kontekstual Pak ya. Catatan dari saya nanti akan saya praktekkan di kesempatan berikutnya. Oke, next time saya tunggu. Oke Pak, siap Pak. Kalau saya sudah siap bisa Bapak supervisi observasi nanti. Oke, makasih Pak Eko ya. Makasih Pak. Pekerjaan ya. Silakan kembali bekerja. Iya, saya ke kelas Pak ya. Silakan. Ya.